Hello my friends, balik lagi sama gue Tama di My Talk Podcast. Dan sebelum gue mulai podcast kali ini, gue mau ngucapin selamat lebaran untuk kawan-kawan my friends yang merayakan. Oke, di episode kali ini, gue mau ngebahas tentang apa aja sih yang mesti disiapin untuk perjalanan di masa pandemik nih. Seperti yang kita tahu bersama nih my friends. Di masa pandemik ini pemerintah nganjurin kita untuk mengurangi perjalanan yang tidak diperlukan. Maka itu ini untuk my friend semua yang terpaksa melakukan perjalanan atau ingin melakukan perjalanan, semoga podcast kali ini ngebantu. Nah, untuk ngebahas hal ini, gue udah kedatangan seorang yang memang kompeten lah di bidang bagian soal traveling. Gue udah kedatangan Mas Fajar. Gimana Mas Fajar kabarnya? Mas Tama, baik Mas. Mas, lu bisa cerita nggak nih, lu tuh apa sih kesibukannya belakangan ini? Dan kegiatan lu tuh apa sampai gue bisa ngundang lu ke podcast gue ini? Oke, jadi sebelumnya ini dipanggilnya my friend ya Mas berarti. My friend, teman. Oke. Halo semua. Sebelumnya gue bekerja di salah satu perusahaan travel industry di My Tours. Bagiannya sendiri di tour spesialis. Jadi memang kerjaannya enak juga tuh Mas. Kerjaan yang dibayar untuk jalan-jalan. Jadi dibayar untuk jalan-jalan keliling-keliling lah ya. Iya, dibayar untuk jalan-jalan. Jadi di pandemi ini kan juga jalan-jalan sempat ini ya Mas, agak sulit jalan-jalan. Iya, baru mungkin 4-6 bulan ke belakang lah mulai ada perjalanan. Karena mulai kalau kita lihat nih kurva penularan COVID itu udah mulai ada turun ya, udah mulai melandai gitu. Iya. Nih, gue mau nanya nih Mas, lu selama pandemik ini kurang lebih udah jalan berapa kali tuh untuk masalah pekerjaan ya? Iya, kalau selama pandemi ini mungkin kurun waktu 6 bulan terakhir ya Mas. Mungkin ada 4-5 trip sebenarnya, tapi semuanya domestik saat ini. Domestik semua tuh. Berarti Domestik yang semua, untuk Mas. internasional sama sekali belum? Sebenarnya internasional beberapa negara sudah membuka bordernya Mas. Kayak misalnya contoh Turki. Turki tuh sudah bisa dikunjungi dari akhir tahun kemarin, mereka sudah bisa dikunjungi bahkan ya kan. Turki, Dubai, beberapa negara di luar negeri yang sudah buka, tapi masih sedikit sih Mas, dengan beberapa dengan tetap protokol kesehatan yang ketat dan Tetap melakukan karantina juga di sana tapi. Iya, di beberapa negara tetap ada karantina ketika kita tiba ya Mas. Jadi beberapa negara ada yang karantinanya mungkin di awal 2 hari pada saat kedatangan. Nanti begitu kita tiba di Indonesia, itu juga ada karantina mandiri lagi Mas. Kurang lebih sekitar 6 hari 5 malam untuk perjalanan kepulangan dari luar negeri. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Ya. Apa aja sih yang misalnya nih my friends semua nih pengen ngelakuin perjalanan domestik aja lah kita bilangnya nih, pakai pesawat lah ya biar supaya kan rata-rata pesawat lebih ketat nih peraturannya. Apa aja sih yang mesti disiapin sebelumnya nih sebelum berangkat? Oke, ini persiapannya benar-benar dari tiket pesawat nih Mas. Ya, dari tiket pesawat boleh tuh. Jadi untuk tiket pesawat sendiri untuk my friends itu pertama udah pasti kita tahu nih kita mau kemana tujuannya, ya kan. Setelah kita tahu tujuannya, kita cek transportasi untuk ke sana. Pesawat airlines apa aja sih yang berangkat, yang nyediain untuk penerbangan ke tujuan daerah tujuan wisata yang kita tuju. Setelah kita punya tiketnya, teman-teman juga harus cek. Jadi tiap-tiap daerah tuh Mas punya peraturan kebijakan daerah masing-masing. Contohnya untuk Pulau Bali itu kebijakannya PCR itu diakui untuk 2x24 jam. Cuman 2x24 jam untuk PCR. Untuk Pulau Bali ya Mas. Jadi misalnya Mas Tama pergi tanggal 5, berarti PCR-nya kalau PCR-nya kemarin tanggal 5 hari ini masih bisa. Jadi 2x24 jam PCR-nya masih diakui. Untuk antigen rapid gitu Mas, untuk Pulau Bali itu diakui 1x24 jam. 1x24 jam 1x24 jam. Tapi kalau di luar Pulau Bali, Pulau Jawa gitu ya Mas, untuk PCR-nya itu diakui 3x24 jam. Oh, jadi balik lagi ke informasi yang terbaru ya. Iya. Soalnya gue pernah nih Mas, gue ngelakuin perjalanan gitu waktu itu. Informasi terakhir yang gue dapet itu waktu itu perubahan pas dari awalnya rapid test doang tuh. Iya. Hasil rapid test berubah jadi ke antigen. Iya. Awalnya kan dibilang itu 5 hari. Iya. Tahu-tahu pas hari H gue berangkat dibilang ini berlakunya 3 hari doang ya. Kaget dong gue kan.
kok cuma 3 hari, kenapa? Ternyata pagi hari pas gue pengen berangkat itu ada peraturan baru lagi yang muncul. Iya betul. Kayak gitu, makanya itu kan berarti teman my friend semua nih yang di rumah pengen melakukan perjalanan berarti harus update juga soal Iya, iya. informasinya ya. Harus dicek lagi daerah tujuan wisata yang mau dikunjungi oleh my friends semua. Jadi itu tadi Mas, tiap daerah punya kebijakan daerahnya masing-masing sebenarnya. Cuma kalau di in generalnya tadi Pulau Bali itu untuk PCR 2 kali 24 jam, rapidnya itu di 1 kali 24 jam. Tapi untuk Pulau Jawa itu PCR-nya diakui 3 kali 24 jam dan rapidnya itu diakui 2 kali 24 jam. Jadi tergantung. Jadi setelah teman-teman semua udah punya tiket pesawat, udah punya hasil rapid atau PCR ya, itu pada saat di bandara itu kalau bisa dibawa semua fisiknya ya Mas ya. Maksudnya hasil printnya. Jadi jangan bawa digital ya, karena pada saat di bandara hasil PCR itu akan divalidasi oleh tim Satgas yang ada di bandara. Jadi nanti my friends yang ingin berlibur bawa hasil PCR, tiket, KTP semua nanti diserahkan, nanti akan divalidasi Mas. Begitu dapat validasi, dicek, boleh melakukan penerbangan ke daerah tujuan wisata tersebut. Lu punya tips nggak sih Mas? Kan lu udah ngelakuin perjalanan ini lumayan banyak nih Iya, sama iya, masa iya. pandemik ini. Seperti yang kita tahu nih sekarang kan tadi lu udah bilang mesti ada ngelakuin validasi. Ya, Terus habis itu pastinya itu nambah lagi dong antrian nih. ya. Ada tips nggak sih buat si my friends ini kalau misalnya pengen ngelakuin perjalanan? Oke, kalau di kita khususnya My Tours, ketika kita meng-arrange perjalanan baik itu domestik dan internasional, khususnya saat ini kita bicara untuk domestik ya Mas. Kita menyarankan untuk para peserta atau tamu-tamu grup kita itu datang 2 jam sebelum waktu keberangkatan Mas. 2 jam tuh. 2 jam. Normalnya kita menginformasikan 2 jam sebelum waktu keberangkatan. Jadi kalau kita punya spare 2 jam, itu tadi bener yang Mas Tama bilang, karena khawatir ngantri kan Mas. Iya. Ya, jadi kalau kita punya spare waktu yang cukup, kita urus itu dulu semua. Biasanya proses dari validasi sampai check-in dan bagasi itu makan waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit, Mas. Jadi baiknya memang 2 jam sebelumnya. Jadi kita nggak Kasih spare kejar-kejaran, waktu iya lah ya Mas, di nggak sana. kejar-kejaran Soalnya sama waktu itu gue boarding pernah. time-nya. Gue pernah ngeliat pengen berangkat terus ada ibu-ibu lari-lari ke counter. Mungkin karena ibu-ibu itu nggak tahu apa aja yang mesti dilakuin gitu kan, dia pengen langsung check-in, ternyata nggak bisa nih, mesti ada validasi dulu. Iya, Dan iya. itu benar-benar makan waktu banget. Dan akhirnya si ibu-ibu ini ada kan tuh kalau nggak salah counter yang khusus buat last check-in tuh, Iya, ya kan iya, validasi iya. sama validasi juga, akhirnya diarahin lewat situ akhirnya gitu. Nah terus gue mau nanya, mungkin banyak nih my friends kalian yang masih ragu gitu kan buat ngelakuin perjalanan gitu, dia takut dan di pesawatnya tuh akan kayak gimana sih. Soalnya yang gue tahu nih waktu itu gue naik pesawat salah satu airlines dan mereka tuh ngelakuin social distancing gitu loh, jadi setiap bangku ada yang dikosongin satu gitu. Kalau misalnya yang selama ini yang My Tour lakuin tuh gimana, yang lu rasain deh? Oke, jadi itu Mas, untuk airlines ya Mas. Jadi beberapa penerbangan domestik gitu ya. Sebenarnya ada maskapai punya Indonesia itu memang menerapkan social distancing. Jadi kalau kita punya row 3 seat gitu, seat tengahnya itu sudah pasti dikosongin Mas. Jadi tetap ada jarak. Cuma memang nggak semua airline semua, sebenarnya nggak Mas. semua. Iya, jadi maskapai Indonesia itu menerapkan itu. Tapi airline belum. Mungkin ketika flightnya ada nggak terlalu penuh, itu mereka akan kasih space sebenarnya. Jadi balik lagi ke airlinesnya masing-masing Iya, ya. airlines yang memang dipilih oleh my friends kalian ya, sesuai. Sama untuk protokol kesehatan sebenarnya selama kita mengikuti anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, harusnya sih tidak ada masalah Mas. Karena memang di penerbangan atau airline sendiri pun memang mereka juga menyiapkan hal yang sama dan filtrasi udaranya dan lain-lainnya Ada juga HEPA-nya ya. HEPA-nya Mas, Itu ada sih semuanya, penting jadi banget sih udah HEPA oke. kan. Terus kita tuh udah ngeliat nih, tadi kita udah ngebahas dari awal perjalanan, Ya. pas perjalanan, terus udah nyampe-nya nih, ada nggak sih yang mesti dilakuin sama my friends kalian? Terus dari si My Tours ini tuh concernnya apa nih untuk ngeliat ke kesehatan si apa namanya customernya ini selama di destinasi wisatanya gitu? Oke, jadi Atau kan misalnya di My Tours ngasih, ada nih gue punya starter kit apa gitu. Oke.
Jadi kalau My Tour sendiri ketika kita meng-arrange sebuah grup gitu ya Mas, sebuah tour kita arrange, kita menyiapkan A to Z-nya semua. Jadi dari amenities kits, perlengkapan new normal, masker, hand sanitizer dan semua hal yang diperlukan untuk protokol kesehatan kita sudah siapkan. Dan kalau My Friends mengatur perjalanannya sendiri, jangan lupa tetap dipersiapkan yang tadi itu Mas, travel kit, amenities, protokol kesehatan, dan dipastikan ketika tiba di lokasi tujuan wisata gitu Mas ya, arrangementnya sudah siap. Jadi kalau udah tiba, daripada misalnya Mas Tama nih ke Bali nih, nyampe belum ada hotel, belum ada transport, iya, dan lain-lain kan repot. Nah itu juga My Tour semua bisa arrange sebenarnya. Handle semua tuh ya dari Semua, A sampai Mas. Z. Jadi si customer ini cuman apa namanya? Terima beres. Terima gitu. beres Terima Mas. beres. Jadi di bandara pun kalau kita biasanya tamu itu sudah terima boarding pass aja Mas. Udah tinggal masuk aja. Tinggal masuk, terus habis itu udah nikmatin. Nikmatin Namanya orang liburan ya kan, betul, Mas. pengen nikmatin libur bener-bener Betul. kayak udah nggak pikiran apa-apa Iya, lagi. namanya liburan kan Mas. Iya, iya. Jadi Terus- enak Mas. Nih, kan kita udah ngebahas tadi udah nyampe di sananya nih. Terus misalkan gue nyampe sana, terus apa aja sih yang mesti gue perhatiin nih di sana? Kan tahu-tahu ada sebuah destinasi wisata yang terlalu ramai kayak gitu-gitu. Itu apa sih yang mesti dilakuin, atau bisa kita menghindarkah atau kayak gimana? Oke, jadi baiknya gini Mas, di kondisi pandemi saat ini ketika kita mau berlibur ke satu destinasi gitu ya Mas, baiknya untuk My Friends atau travel mate semua itu mengecek dulu nih tempat-tempat yang sebenarnya kita mau kunjungi. Jadi jangan pas hari H kita datang ternyata ramai banget gitu kan. Kita cek dulu kondisi informasi yang bisa kita cari tentang destinasi tersebut. Contohnya kayak misalnya angka COVID di sana bagaimana gitu. Iya, kan. angka COVID di sana bagaimana. Terus kalau beberapa destinasi wisata, misalnya contoh kayak di Bali itu ada museum juga kan gitu kan. Oh, Misalnya, ada di Bali museum. Kok malah Ada, ke Mas. pantai mulu di sana? iya Mas, emang pantai mulu sih banyak. Tapi di Ubud ada, saya lupa kebetulan namanya. Jadi kalau misalnya mau ke museum tersebut, kalau bisa dicek dulu apakah buka di COVID seperti ini, atau kalau nggak beberapa destinasi misalnya sebenarnya mereka bisa nampung 100 wisatawan per hari. Tapi di kondisi saat ini biasanya dikurangi jadi setengahnya. Nah biasanya itu harus reserve atau hal-hal seperti itu baiknya dipersiapkan terlebih Itu dahulu Mas. bener tuh kata lu Mas. Yang gue lihat banyak nih kita udah datang ke sebuah satu destinasi, kita pengen datang ke satu tempat, udah datang udah semangat, pas dilihat tutup. Iya betul. Kan bete banget ya jadinya ya. Jadi buat my friends semua nih, makanya tuh dicek dulu kalau misalnya pengen berangkat, daerah yang tempat yang kalian pengen datangin itu buka atau enggak. Jangan sampai ntar pas udah datang ke sana zong. Tapi kalau sama My Tours ini udah pasti udah dicek dulu dong. Sudah pasti Mas. Jadi sebelum berangkat biasanya kita kasih ke peserta atau grup atau tamu kita itu final konfirmasi buku tur seputar perjalanannya. Di sana kita udah atur jadwal-jadwalnya, kita sudah booking tempat-tempatnya, kita sudah infokan apa yang boleh dan tidak boleh dibawa. Hal-hal seperti itu semua sudah kita siapkan. Jadi benar-benar kayak Mas Tama nih mau liburan sama My Tours gitu Mas. Nanti kita urus, kita kasih semuanya Mas, tinggal berangkat. Barang yang nggak boleh dibawa tuh apa contohnya? Tergantung Mas. Kalau biasanya yang kita informasikan ketika misalnya ke Bali ya standar yang dibawa kayak mungkin sunblock dan segala macamnya. Terus hal-hal yang tidak boleh dibawa contohnya Gunting ya. ya udah pasti yang untuk di koper-koper biasanya kita infokan kayak powerbank nggak Oh boleh iya, tuh Mas. powerbank Powerbank nggak nggak boleh masuk bagasi gitu kan. Kadang ada tamu yang powerbanknya masuk bagasi. Jadi kalau powerbanknya masuk bagasi dan mereka udah masuk ke dalam pesawat, biasanya kalau di-detect ada powerbank ya, nanti tamunya udah di pesawat nih Mas, dipanggil lagi, Suruh ngeluarin. suruh keluarin. Maksudnya hal-hal seperti itu kan biar nggak repot. Biasanya kita juga sudah infokan. Iya sih, kan namanya pengen liburan udah bener-bener pengen terima Kayak beres aja terima gitu beres. kan. Jadi kita suggest nih yang dibawa ini gitu. Oh ya, tadi kayaknya ada yang ketinggalan nih. Gimana Mas? Namanya pas pengen berangkat kan kalau nggak salah kita harus ngisi apa tuh namanya? Gua lupa. E-hack. E-hack ya? Iya, Itu betul. apa sih sebenarnya? Itu kayak clearance letter gitu Mas. Jadi misalnya kita berangkat nih dari Jakarta gitu Mas ya ke Denpasar. Nah, e-hack itu gunanya untuk pada saat kita tiba di Denpasar kita akan scan e-hack tersebut. Jadi Satgas bisa trace kita ketika terjadi apa-apa. Jadi data diri kita, keberangkatan kita dari mana, flightnya apa, jam berapa, Sampai tempat pulangnya duduk kalau nggak salah kapan, ya? sampai nomor tempat duduk juga ada datanya semua Mas. Jadi mungkin
kondisi terburuknya kalau misalnya satu pesawat itu ada COVID gitu Mas ya. Nah, kita udah ke data, jadi kita bisa diinfokan oke di pesawat ini ada yang COVID sekian bla 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 bla. Jadi biar supaya kita aja makin aman juga, tenang gitu ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya kesehatan kita juga lebih terjamin gitu. Betul. Ini juga sebuah jaminan juga sih buat bukti dari pemerintah untuk ini loh gue pengen ngemastiin kalian tuh tetap aman gitu melakukan perjalanan kayak gitu sih yang kalau lihat ya. Bagus banget sih yang udah dilakuin dan itu pasti diingetin juga kan Pasti, sama Mas, sama tour leader semuanya. Iya, sama kita My Tours biasanya sudah menyiapkan semuanya dan kita menginformasikan semua sedetail mungkin untuk peserta atau tamu-tamu kita. Gitu. My friends tuh udah denger banyak nih soal apa aja yang mesti disiapin, yang nggak boleh dilakukan di sana tuh apa aja ya kan. Sekarang emang My Tours tuh punya destinasi sekarang tuh kemana aja dah? Oke, untuk My Tour sendiri Mas, saat ini kita juga sudah ada beberapa produk yang kita keluarkan untuk Lebaran ya Mas. Lebaran udah ada nih. Udah ada Mas, Lebaran sampai Juni kita sudah keluarkan beberapa produk untuk domestik, baik domestik maupun internasional. Kalau internasionalnya kita punya Dubai, kita punya Turki kita punya start di 9 sampai 10 juta per pax untuk 12 hari kurang lebih. 12 hari Mas. Itu Kita lumayan punya. murah sih. Ya kalau untuk my friends yang mungkin mau liburan gitu kan jenuh dengan pandemi ini gitu, gak usah takut berlibur karena semuanya semua tempat, semua negara juga mempersiapkan untuk protokol kesehatan yang ketat dan baik gitu ya Mas. Jadi harusnya tidak perlu khawatir selama kita tetap mengikuti Protokol kesehatan dan anjuran-anjuran yang disarankan. Baik untuk domestik juga kita punya beberapa produk Mas, kayak saat ini yang belakangan lagi banyak dari wisatawan kita tanya, Mas ke Labuan Bajo ada nggak ya gitu. Wah itu sih banyak banget tuh yang Iya. teman-teman gue pada nanyain juga kan Labuan Bajo kayak Labuan gitu. Bajo start package-nya kita punya start dari 3 juta Mas. Iya, kita punya start 3 juta untuk Labuan Bajo, beberapa destinasi yang sekarang diminati gitu ya Mas. Labuan Bajo, Sumba juga belakangan. Sumba nih ya. Iya sih teman-teman gue juga mulai nanyain ada nggak sih travel yang ngajuin punya paket ke Sumba gitu tuh. Banyak banget Mas sekarang. Ternyata di Indonesia sendiri pun memang luar biasa ya Mas. Nggak bisa habis tuh kalau kita Nggak bisa cari habis, terus Mas. tuh. Nggak bisa habis. Kalau misalnya buat yang dekat-dekatnya aja nih, misalnya gue nggak mau jauh-jauh deh Oke. gitu, ada di mana? Kalau yang paling dekat dari Jakarta udah pasti Bandung ya Mas. Bandung, Jogja juga kita punya, Bandung, Jogja. Sama yang kalau nggak salah yang di Karimun Jawa tuh ya. Iya di Karimun Jawa kita juga ada produknya Mas. Jadi semua yang my friends atau travel mates mau kemana bisa tanya ke kita punya produknya. Tuh pokoknya udah terima beres, makan masuk tuh. Makan termasuk, kita bisa customize produk juga Mas. Sebenarnya kita mengikuti kebutuhan klien. Misalnya nih gue pengen ke Bali. Oke. Paketnya dari My Tour berapa lama? Kita punya start dari 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam dan Taruhlah gue mau seminggu gitu bisa. Oke, bisa Mas. Jadi kayak misalnya Mas Tama datang, Mas, gue punya tiket, tapi gue nggak punya hotel sama gue nggak tahu mau kemana. Bisa nggak disiapkan? Bisa. Atau kayak misalnya Mas Tama punya hotelnya, punya tujuannya, tapi nggak punya tiketnya. Bisa Datang juga. ke kita, bisa juga Mas. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Jadi kalau misalnya my friend semua nih pengen konsul dulu deh gitu soal pengen liburannya daerah mana-mana aja, datang aja langsung ke My Tour bisa ya. Bisa Mas. Ntar dia bantu sama orang-orang My Tours-nya. Nanti siapa tahu bisa ketemu Mas Fajar lagi nih Iya, pas sama lagi Mas liburannya. Sama saya. Saya kan di sini. Oh iya ya. Oke my friends, segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih nih buat Mas Fajar yang udah datang ke sini. Thank you Terima kasih banget. banyak sudah diajak Ditunggu ngobrol. lagi kedatangannya di sini. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Betul, kan. betul, Mas. Oke, thank you my friends udah nonton dan see you in the next video. Peace out. Terima kasih.